Shalom, sukacita, semangat kelas remaja. Kita mau mulai kebaktian kita, tapi sebelumnya kita mau bersatu sejenak. Mari kita siapkan hati kita dan kita nyanyikan satu buah pujian dan penyembahan kita bagai Raja Wali. Kita mau bersama-sama memulai ibadah ini, kita mau saat teduh dulu, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Tuhan boleh berikan kesempatan bagi kami untuk boleh ibadah di pagi hari ini Tuhan.
Walaupun suasananya masih sama Tuhan, kami hanya bisa live streaming pada hari ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami dimanapun saat ini kami berada. Kami memulai ibadah ini Tuhan, kiranya berkati adik-adik media dan remaja, sediakan hati dan pikirannya untuk ibadah hari ini. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau sapa dulu ya Kak, Yuk, mari boleh kita ya? sapa. Happy Sunday and happy Birthday! Kenapa Kak? Tiba-tiba kok happy birthday? Emang ulang tahun Kakak? Tua banget ya Ya Kak? mungkin gitu loh. 131. Siapa sudah. itu yang ulang tahun Kak? Kita hari ini adik-adikku kita akan merayakan hari ulang tahun KKN. KKR singkatan dari apa? Nanti kita akan Nanti kasih kita tahu, ya. bahas ya. Kita akan bahas. Hari Oke. ini KKR kita itu berulang tahun yang 131. Wush, melebihi umurnya almarhum Prince Philip ya, yang baru saja almarhum. Iya. Lebih tua ya. Lebih tua Lebih KKR tua. kita berarti ya Kak. Betul sekali ya, diberkati Tuhan sampai saat ini, bersyukur juga kita masih boleh bersekolah minggu, walaupun mungkin tidak seperti biasanya ya, harus online dulu. Tapi kita tetap mau bersuka. Jangan-jangan kita doang yang bersuka cita Kak. Adik-adik di rumah gimana nih? Bersuka cita pasti. Yakin nih Kak? Apalagi ada Kak Elvani, ada Bang Sam, ada Oh, Bang Adi, iya. Bang Petra, sama ada Bang Besto Ramun ya. Oke. Kita di sini rame loh adik-adik. Iya, Di rumah rame nggak ya? banget. Pasti Rame lah ya Kak ya. bersuka-cita. Iya. Oke, kita mau ngapain lagi nih Kak? Kita mau bersuka cita, kita mau menyanyi di sungainya Tuhan dengan lagu kita, Sungai Sukacitamu. Oke. Oke, abang-abang kita bersuka cita bersama, boleh bertepuk tangan, tentunya harus pakai senyum, karena sukacita. Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lebih semangat, lebih bersuka cita, dan jangan lupa tersenyum. Sungai sukacitamu Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri kemuliaan dong buat Tuhan dengan tepuk tangan yang meriah. Karena kita juga mau bertepuk tangan untuk dua orang tokoh hari ini Siapa yang tuh akan kita Kak? bahas. Kita mau bahas apa nih Kak? Yang pasti bukan
Yang pasti bukan duo adik kakak Aldi dan Petra. Oke, Bukan. kita hari ini mau ngebahas tentang sejarah adanya KKR, adik-adik media dan remaja. Mungkin kalian pernah baca atau cari di mana gitu. Di mana? Tapi kita ingetin lagi ya, atau yang belum tahu boleh tanya mama papa di rumah, atau Atau Mbak kakak Google. abangnya, atau Mbak Google. Ya, zaman now mah Mbak Google ya. Tapi kita ingetin lagi nih Kak, kita mau cerita kan di sini Ya, edisi sejarah khusus HUT KKR. 131. Ya, Siapa nih dua tokoh tadi? yang Ada- aku tahu itu dia datangnya dari Sulawesi Utara, Kak. Wih, orang Sulawesi ya. Bukan juga sepertinya, Kak. Kirain orang Sulawesi. Bukan. Jadi orang apa dong, Kak? Dia orang Belanda yang namanya siapa nih, Kak? Namanya itu H.C. Kruyet. Kalau kakak nggak salah ya. H.C. Kruyet, benar nggak, Kak? H.C. Kruyt dan Oh, Kruyet dan Nicholas Poto. Saputra. Bukan. Nicholas Poto. Nicholas Saputra mah itu mirip, coba gerali Oke. dilihat. Ada Aldi Saputra tuh mirip. Bukan. Iya, mirip sedikit. Ini dari yang kita cari nih Kak, dan kita belajar, Ya. mereka ini didatangkan dari Sulawesi Minahasa, Minahasa. dikirim ke Belawan untuk menginjili orang-orang Karo. Wih, sadap ya, dahsyat, orang bule datang ke sini. Iya Kak, Wih. kalau nggak salah nih pada 18 April 1890. Udah lahir belum, Kak? Belum Kak, Belum lahir nggak ya? tahu kita masih di mana nih. Wih, 1 Nah. April ya, bulan ini ya. Ya, minggu ini tepatnya ini. Kak. Jadi makanya dari tanggal itu lahirlah angka ini, hari ini kita buat dirayain Kak, gitu. Sudah lansia ya kalau Sudah lansia. Sudah lansia Iya sekali. benar. Jadi nih Kak, ceritanya mereka tuh diutus menginjili misionaris. Dua orang misionaris ya. Iya, dulu tuh yang aku pernah diajarin sama orang tua, kakek nenekku katanya, Gimana? orang Karo itu masih suka yang namanya nyembah berhala, Kak. Begu-begu apa gitu kalau nggak salah. Nah, iya. Begu-begu gejek gitu ya, begu-begu ganja Nah, ya. masih suka nyembah segala-segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Wih. Jadi mereka tuh datang ke Tanah Karo khusus untuk menginjili orang-orang Karo. Dua orang tokoh ini yang menjadi yang membuat GBKP ada saat ini, Aduh, Kak. bersyukur banget, berterima kasih banget ya sama Iya dong, Kak. dua penginjil Dua ya. penginjil yang luar biasa ya kalau menurut aku. Nah, tantangannya adalah, Kak, kan mereka ini orang-orang yang kepercayaannya terhadap hal-hal yang Gaib gitu ya? gaib gitu. Dan kalau dulu ada namanya istilahnya tuh perlanja sira, Kak. Apalagi itu? Sirah. Iya, orang sira itu garam. Orang yang garam. suka jual garam kesana kesini. Terus kakak tahu nggak di mana misionaris ini ditempatkan pertama kali? Yang pasti bukan di Pasar Baru ya. Yang pasti Tidak, bukan di Pasar Baru. bukan. Tapi Di Tanah Karo nih Kak, ya, di Tanah mana? Karo Coba mah. tebak-tebak Tanah Karo dulu karena deh. Kayaknya pernah bulu apa gitu ya? Bulu Anwar bukan. Bukan Kak. Namanya Bulu tuh apa bulu ya? awar. Bulu awar. Ya. Bulu Itu awar ya. di situ mereka pertama kali ditempatkan. Kakak, aku tuh pernah ke sana ya, Kak. Oh, pernah. Itu jalannya tuh di pinggiran gunung gitu. Jalannya tuh melikuk-likuk. Kalau misalkan kita naik bus tuh ya, kerjanya tuh doa aja, Tuhan jangan jatuh ke jurang, Tuhan jangan jatuh ke jurang Tapi gitu. seru ya, kayak suatu wahana permainan. Tapi serem, Kak. Tapi serem. Di sini gunung, sampingnya itu tuh Jurang gitu. jurang dalam banget. Kan serem ya, Kak? Serem. Tapi kalau kita bayangin zaman dahulu tuh gimana coba, Kak? Gitu tuh belum ada Perjalanan. jalan, masih hutan-hutan, belum lagi ketemu sama hewan buas. Ya, banyak Tapi tantangan ya. aku lihat tuh ada semangat gitu loh, Kak. Pastinya lah, tanpa semangat nggak akan jadilah 131. Iya. Itu ya mungkin. Mau lanjut rahasianya. nggak, Kak, ceritanya? Nanti lagi lah kita Kita mau puji Tuhan dulu ya. Nah, Kita punya nyanyi lagu apa, Kak? lagu yang berikut ini. Dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang
sukacita pisan banget. Oke, kel ya. Iya. Nah, mau lanjut gak Kak ceritanya? Lanjut, sampai mana tadi adik-adik coba? Sampai mana tadi? Nyimak gak ya mereka Nyimak nggak Kak? kalian? Oke, sampai mana yuk Kak diterusin? Apa kita nggak usah kasih tahu biar mereka penasaran Kak? Sekarang aja lah, aku juga penasaran soalnya. Oke. Iya, apa kira-kira tadi Nah, terakhir? tadi kan dua misionaris ini sudah ditempatkan di Bulu Awar Kak. Ya. Terus karena masih bisa dibilang orang Karo itu primitif, susah dong mendekatinya. Pastinya. Apa coba kira-kira yang mereka lakukan Kak? Pakai begu aja enggak kata. Ya, dia berdoa lah, minta sama Tuhan kekuatan mungkin ya atau gimana? Iya, jadi mereka itu selain dari kekuatan dan semangat untuk menginjil itu buat nyebar firman Tuhan ke orang-orang Karo, mereka tuh mendekati mereka dengan adatnya, mempelajari bahasa Karo, supaya mereka tuh terlebih terbuka. Tapi Kak, tetap aja nggak diterima. Ya pastinya, kan nggak mudah ya untuk masuk dalam satu komunitas, Iya. untuk boleh jangkau ya. Kan pendeta Kruit ini tadi orang Belanda. Nah, pada masa itu orang-orang Belanda dianggap penjajah. Mereka sangat takut bahwa nanti ladang-ladang mereka itu diambil Kak. Ya. Jadi kan curiga gitu ya? Iya, mereka takut sampai akhirnya mereka ada yang mau dibaptis karena pendekatan mereka baik dan mereka dianggap baik juga, sehingga di daerah Bulu Awar tadi mereka melayani lagi. Di tempat-tempat lain juga ada sebenarnya Kak, tapi karena pertama kali ada di Bulu Awar, jadi itu sejarah Bulu Awar ini ada di tempat itu adik-adik. Di sana tuh masih sangat asri, ada rumah adat Minahasa juga Kak, sebagai simbol bahwa kan tadi mereka datangnya dari sana. Ada rumah adat Minahasa di sana, tempatnya masih sangat terjaga. Tapi sayangnya saat ini gereja yang dulu pertama kali tempat ibadah udah nggak ada. Itu tuh mungkin hanya dulu terakhir aku datang ke sana cuman ada sisa-sisa bangunan gitu loh Kak. Tapi nggak tahu sekarang sudah dirubuhkan apa enggak. Tapi di sampingnya ada gereja baru. Gereja apa? Gereja GBKP dong Kak. GBKP ya? Iya. Tapi baru gitu ya? Iya, supaya orang-orang sana juga bisa ibadah lagi, tidak terhalang. Walaupun sukacitanya masih akan terus ada, walaupun rumah ibadahnya nggak ada. Tapi kan itu sejarahnya GBKP pertama kali berdiri. Tapi kaitannya sama GBKP dan KKR apa nih Kak? Apa ya? Sekarang kita kasih tahu atau nanti? Kita mau dengar firman Tuhan dulu deh Kak. Boleh, biar fokus ya. Iya. Tapi yang pastinya sih Kak, segalanya tuh mungkin karena Tuhan. Iya, Ya, benar kalau Kak. Tuhan bilang, kamu akan main di sini, saya akan kasih jiwa buat kamu, pasti terjadi. Jadi Seperti nggak Kak akan- Egi ya, Betul. jiwanya ada di sini dan dia melayani loh di sini Iya, ini kasih karunia adik-adik. Tuhan. Jadi nggak ada yang kebetulan dan nggak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bilang begitu, kamu menginjili, mungkin kalau secara kita tadi, wah kayaknya bakal diusir atau gimana. Udah aku pulang aja gitu ya Kak ya. Tapi kalau kata Tuhan, you go, we will go. Dan will go on. Kayak Siap. gitu ya. Oke. Kita mau Kita mau nyanyi dengar ke firman firman ya? dulu ya Kak. Nyanyinya tuh sungguh indah. Kita boleh siapkan hati adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan.
pengorbanan membuat kami sungguh luar biasa, nggak tertandingi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami mau bersyukur apapun keadaan kami saat ini, kami mau belajar bersyukur. Sebentar lagi kami mau dengarkan firman, berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan pengertian biar kami boleh ngerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berserah pada Roh Kudus-Mu, berbicara melalui kami Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wow, senang sekali hari ini Kak Manto bisa hadir di tengah-tengah kalian. Di kebaktian KAKR GBKP Bandung. Luar biasa ya. Kak Manto hari ini boleh sharing firman Tuhan yang hari ini kita akan sama-sama belajar. Karena kita mau belajar firman Tuhan berarti yang dibuka itu, yang akan kita baca itu adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab kita. Firman Tuhan yang kamu baca itu di surat Kolose atau kitab Kolose. Kitab atau surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose dan untuk kita juga hari ini. Surat Kolose ini pasal yang kedua yang akan kita baca. Coba kakak-kakak semuanya, adik-adik semuanya, buka Alkitabnya ya, karena baca firman Tuhan berarti Alkitab yang kita buka kan ya, bukan yang lain. Kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. 6 dan yang ke-7. Judul perikopnya keren nih. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Nah, kita mau sama-sama baca firman Tuhan ini, ayat 6 dan ayat 7. Siap? Harus siap. Udah buka? Buka dong. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Betul ya? Adik-adik udah terima Tuhan Yesus Kristus kan? Hah? Kalau enggak lanjut nih. Udah ya? Oke. Sip. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Oke, lanjut ya. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Baik, lanjut. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah hidup dalam Kristus. Kak Manto, apa artinya itu? Baiklah, kita akan sama-sama belajar apa artinya hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus itu yang pertama adalah kita mengakui bahwa Kristus itu adalah juru selamat dan Tuhan kita. Aku udah mengakui Tuhan itu juru selamat dan Tuhanku. Keren. Tapi ada kelanjutannya. Nah, kalau kita hidup dalam Kristus itu berarti bukan hanya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga harus Kristus itu atau Tuhan Yesus itu menguasai hidup kita. Sebelum kita melakukan sesuatu, tanyakan sama Tuhan. Apakah yang aku lakukan ini menyenangkan hati Tuhan atau buat Tuhan sedih? Sebelum memikirkan sesuatu, apa yang kupikirkan ini benar-benar pikiran Tuhan Yesus bukan ya? Ini akan membuat Tuhan senang atau sedih? Sebelum berkata-kata, kita harus pikirkan juga apa yang kukeluarkan di mulutku ini, apakah ini benar-benar akan memberkati banyak orang atau membuat Tuhan sedih? Hati kita itu juga dikuasai oleh firman atau perasaan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bilang aku mau hidup dalam Tuhan Yesus Kristus atau hidup dalam Kristus, apakah Tuhan Yesus menguasai seluruh hidup kita? Kalau aku belajar terus nyontek,
Tanya Tuhan, apakah Tuhan senang kalau kita nyontek? Enggak kan? Kalau kamu ngomong kotor, ngomong sia-sia, ngomong yang membuat orang sedih, terluka, apakah itu dibilang hidup dalam Kristus? Pasti bukan. Karena Tuhan Yesus itu pasti perkataannya itu memberkati, menghidupkan, menguatkan, menyembuhkan. Nah, jangan sampai perkataan kita itu melukai orang lain. Bully. Membuat orang sedih, terluka. Itu bukan hidup dalam Kristus. Kalau kita bilang aku mengakui Tuhan sebagai juru selamat, tapi tindakan kita, perkataan kita tidak seperti Kristus, berarti kita belum hidup dalam Kristus. Tuhan inginkan kita bukan hanya percaya, tetapi kehidupan kita pun menunjukkan Kristus yang menguasai seluruh hidup kita. Adik-adik, jadi sebelum kita melakukan segala sesuatunya, pikirkan dulu, apakah ini sesuai firman Tuhan nggak ya? Kalau aku ngatain teman aku dengan perkataan binatang-binatang itu, apakah Tuhan senang nggak ya? Pasti nggak. Kalau aku melawan papa mama, apakah Tuhan senang nggak ya? Pasti nggak. Kalau aku nggak nurut sama guru sekolah minggu, Tuhan senang nggak ya? Pasti nggak. Kalau kita dibilang kita mau hidup dalam Kristus, Tuhan Yesuslah yang menguasai hidup kita. Kalau aku nonton film yang enggak itu, Tuhan senang nggak ya? Pasti nggak. Jadi mata kita harus kita kuasai untuk tidak melihat hal yang Tuhan sedih. Telinga kita pun harus kita kuasai untuk tidak mendengar hal yang membuat Tuhan sedih. Segala yang kita lakukan, kita harus memuliakan nama Tuhan. Itu yang dibilang hidup dalam Kristus. Dan ciri kedua, orang yang hidup dalam Kristus adalah orang yang berakar. Nah, di Bandung pasti banyak pohon-pohon tinggi besar ya. Yang menjulang, yang tinggi-tinggi. Kalian pernah lihat akarnya enggak? Enggak kan? Nah, pohon itu bisa besar dan tinggi. Itu karena akarnya kuat di dalam. Masuk ke dalam tanah. Kokoh. Dia pasti kuat. Tapi kalau akarnya nggak kuat, pasti pohonnya nggak besar, nggak tinggi. Karena pasti tinggi sedikit, datang angin besar, patah, rubuh, tumbang. Akar nggak kelihatan, tapi bisa kelihatan dari bentuknya. Nah, firman Tuhan itu harus menjadi akar kehidupan kita. Firman Tuhan itu harus menguasai kehidupan kita. Makanya dibilangkan ada guru sekolah minggu atau kita semua seringkali nyanyi. Adanya apa? Lagu tentang baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya. Firman Tuhanlah yang akan menumbuhkan iman kita menjadi kokoh. Menjadi kuat. Akarnya yaitu firman. Firman yang akan menguatkan hidup kita. Firman yang nggak akan hilang. Walaupun nggak kelihatan. Ketika firman Tuhan kita baca, itu akan mempengaruhi pikiran kita, hati kita, tindakan kita, tutur kata kita. Itu nggak kelihatan. Tapi ketika kita bertindak, ngomong, berpikir, baru kelihatan. Rumah yang besar, kokoh, pondasinya nggak mudah rubuh.
Tapi rumah yang pondasinya cetek, nggak dalam, ada angin sedikit, rubuh. Nah, kalian pasti udah lihat kan berita di TV bagaimana bencana melanda Kota Kupang, NTT, dan sekitarnya. Waingapu, Sabu, Sumba, gitu-gitu. Ada banyak rumah yang rubuh. Karena memang rumahnya nggak punya pondasi yang kuat. Tapi ada juga rumah yang masih kokoh berdiri bangunannya, cuma hilang atapnya aja, keangkat. Nggak parah. Ada pohon-pohon yang tumbang, yang patah, tapi akarnya masih kuat. Yang pasti akan bertumbuh lagi nanti. Sama seperti kita. Kalau firman Tuhan menguasai kita, kita akan berakar kuat. Segala sesuatunya akan berdasarkan firman yang kita baca, kita pahami, kita lakukan. Adik-adik, makanya kalau kakak sekolah minggunya suruh menghafal ayat, ambil, hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka semua orang tidak binasa. Nggak boleh gitu. Hafalin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. 1 ayat. Tetaplah berdoa. 2 ayat. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itu tiga ayat. Sehingga kalau ada sesuatu, aku kata firman mengucap syukur, akan kuat. Rancangannya itu rancangan yang damai sejahtera, akan kuat. Dia selalu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya engkau baik, akan kuat. Jadi kalau ke sekolah minggunya suruh kalian hafal ayat, hafalkan ayat itu. Karena itu akan menolong kita untuk semakin berakar kuat. Sehingga ada bangunan yang berdiri di atasnya, yang orang bisa lihat, yang gak mudah rubuh bangunan itu. Pohon itu akan semakin kokoh, semakin kuat karena akar semakin kuat, semakin dalam menguasai. Yuk, jadi adik-adik, kalau kita bilang bahwa aku mau hidup dalam Kristus, Tuhan harus menguasai hidup kita. Dan cara Tuhan menguasai hidup kita, biarlah firman itu yang menjadi akar, yang menumbuhkan segala sesuatu yang kelihatan. Sehingga orang bisa melihat, perkataanmu keren ya, bukan perkataan seperti anak biasanya. Ya karena perkataan itu muncul dari akar yang kuat, yaitu firman. Kamu ujian walaupun gak diawasin, gak mencontek ya, tindakan kamu keren. Yalah, karena Tuhan yang menguasai. Semuanya orang akan berdecak kagum karena firman yang menguasai kita. Dan kalau orang yang hidup dalam Kristus, dia akan selalu mengucap syukur dengan semua keadaan yang datang dalam kehidupan kita. Nggak marah-marah, nggak komplain, nggak menggerutu, tapi tetap mengucap syukur. Dia akan selalu bilang, Tuhan itu bujur, Tuhan itu baik. Ya kan? Segala sesuatu yang Tuhan buat itu baik. Dan kita akan selalu mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Rasul Paulus nih yang menulis kitab Kolose ini, surat Kolose ini, dia dulu itu adalah orang yang sudah mapan, dalam tanda petik ya. Dia pemimpin agama, dihormati. Tetapi ketika hidupnya mengalami Kristus, hidupnya dalam Kristus, bukan tambah enak, tapi banyak orang yang benci, orang yang gak suka, bahkan dia dipenjarakan. Tetapi karena dia hidup dalam Kristus, dia walaupun di penjara,
dia tidak melakukan dosa, dia tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tindakannya selalu memberkati. Lihat dengan surat-surat yang dihasilkan dari penjara, yang menguatkan yang kita baca hari ini, menguatkan, meneguhkan kita, memampukan kita, karena dia hidup dalam Kristus. Adik-adik pasti bisa hidup dalam Kristus. Kakak percaya, kalian setiap hari Minggu belajar firman Tuhan, itu akan membuat kita berakar. Dan kita akan bertumbuh. Bukan hanya sekedar mengakui Yesus sebagai juru selamat, tetapi hidup kita dikuasai oleh Kristus. Perkataan kita, perkataan Kristus. Apa yang kita lihat, seperti yang Kristus lihat. Apa yang kita dengar, seperti yang Tuhan ingin kita dengar. Apa yang kita lakukan, semuanya adalah yang membuat Tuhan dimuliakan. Sekolah menjadi tempat di mana kalian memuliakan nama Tuhan lewat prestasi. Di rumah kalian menjadi tempat di mana Tuhan dimuliakan lewat ketaatanmu kepada orang tuamu. Di gereja kau menjadi alat di mana Tuhan dimuliakan karena kau pandai memuji Tuhan, pandai menghafal firman, pandai mendengarkan dan melakukan firman yang diajarkan di sekolah minggu. Kakak senang kalau kalian hidupnya dalam Kristus dan kakak berdoa melalui firman Tuhan yang hari ini kita sama-sama belajar hidup dalam Kristus, Kristus yang menjadi patokan kita, yang menjadi contoh hidup kita, dan dialah yang menguasai hidup kita, maka kakak percaya hidup kalian tidak akan sama seperti orang-orang dunia, tapi akan berbeda. Dan kalian pasti akan selalu mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan izinkan kita alami. Pandemi hari ini pun kita nggak perlu menggerutu, nggak protes, tetap mengucap syukur. Tuhan pasti membawa kita ke tempat-tempat yang memberkati. Yuk kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Bapa di surga, kami telah belajar firman-Mu. Biarlah kami belajar untuk selalu bertumbuh dalam Engkau, berakar dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, kelas remaja udah denger firman tadi dari Pak Manto ya. Semoga boleh ngerti dan boleh dilakukan ya. Nah, sekarang sebelum kita memberikan persembahan buat Tuhan, kita juga mau memberikan sesuatu nih. Di Apa hari tuh, ulang tahun kan Kak? biasanya ada kado ya. Iya, kalau ini apa nih Kak? Kalau ini ada kado nih buat kita semua Dari? KKR dan guru-guru KKR ya. Berupa suatu pujian. Apa judulnya Kak? Semua karena Cinta. cinta. Asik. Selamat mendengarkan adik-adik. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini,
tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih Yesus. Oke adik-adik, kita mau kumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahannya dikumpulkan ke orang tua ya. Nanti orang tua yang ngasih ke gereja. Oke, kita mau nyanyi lagu Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajar kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Oke, Yesus kita luar biasa ya Kak. Pasti. Jadi kita mau lanjut cerita dulu nih ya Kak. Oh iya, yang tadi belum beres ya. Oh iya dong. Gimana akhirnya kelanjutan ceritanya, Kak? Jadi setelah GBKP berdiri, ibadah udah mulai ada nih Kak di gereja yang tadi aku bilang. Ya. Tapi kan ke gereja tuh anak-anaknya dibawa, dianggap mengganggu kehusyukan dari ibadah. Hah? Serius? Jadi mengganggu. Kak, kasihan ya adik-adik yang dulu. Terus akhirnya mereka disuruh keluar ke pinggir atau di samping gereja gitu Kak. Terus ada yang penginjil yang memberi hatinya untuk supaya adik-adik ini bisa tahu membaca, tahu sopan santun, bisa bernyanyi. Tapi itu prosesnya sangat lama Kak, bukan langsung kayak jadi udah gitu ada sekolah minggu gitu, enggak. Jadi makanya nama sekolah minggu itu mereka tuh datang ke hari Minggu tuh belajar, tapi firman Tuhan, bukan belajar kayak di sekolah kayak sekarang Kak. Non stop ya, Senin Iya, sampai Senin Minggu. sampai Minggu. Sekolah, Tapi kan tapi di hari sekolah Minggu sukacita ya Kak. Belajar firman. Iya. Nggak dikasih PR lagi kan kalau di sekolah minggu Benarkah? gitu. Benarkah? Aktivitas mungkin ada. Mungkin aktivitas biar nggak bosan Kak. Oh, Jadi jadi gitu, gitu Kak. sejarahnya. Panjang sebenarnya adik-adik, cuman Nanti 5 episode ya. Iya. Jadi kita tadi sudah singkat ya, singkatkan Singkat, kita padat, sudah jelas. singkat ceritanya buat kalian. Dan satu yang tadi kita mau tanya KKR, singkatannya tadi?
Mereka udah tahu lah, Oh, udah Kak. tahu Masa ya? nggak tahu KKR apa? Seperti namanya ya, Iya, kebaktian. kebaktian anak, kebaktian Kebaktian remaja. remaja. Gitu Itu. adik-adik. Singkatan dari KKR. Wah, sudah di penghujung acara ulang tahun. Penghujung ibadah, Kak. penghujung ibadah ya, edisi Nanti ulang ada tahun. perayaannya, oke? Kirain ini tadi kuenya, Kak. Oh, bukan, Oh, Kak. bukan, belum ya. Oke. Kita mau tutup ibadah ini dengan doa syafaat. Ditutup juga doa Bapa kami adik-adik. Kita mau siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa syafaat kita. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat ibadah yang boleh berjalan, ajar kami boleh melakukan apa yang boleh kami dengar tadi. Kami mau berdoa buat keluarga kami, buat sekolah kami, kesehatan kami, buat orang tua kami, buat diri kami juga, biar boleh lebih semangat lagi bersaat teduh, beribadah juga secara online. Dan kami juga mau berdoa mungkin buat saudara-saudara kami yang mungkin baru saja terkena bencana, Kau yang boleh berikan kekuatan, penghiburan. Kami mau serahkan seluruh pokok-pokok doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu, biar kehendak-Mu yang terjadi, karena itu pasti yang paling terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke, udah selesai ibadah kita, Kak. Tinggal perayaan. Belum. Oh, belum juga, aktivitas dulu berarti. Iya, benar. Oke, aktivitasnya apa? Aktivitasnya adik-adik media dan remaja boleh buat kartu ucapan selamat ulang tahun kepada KKR yang 131 ini, dan di upload di mana, Kak? Di YouTube ya? Bukan, atau di Facebook? Di Facebook sama Instagram, atau kirim ke WA KKR ya adik-adik. Ditunggu. Benar ya? Yang bagus Kita mau ya? ngapain nih? Oh, udah lihat-lihat. Balon aja nih Udah Kak gak Egi. sabar, ya. Oke, kita mau ngerayain KKR juga adik-adik. Dan semoga sukacita di sini, sukacita di sana juga ada ya. Selamat hari Minggu. Bye, God bless you all. Hai adik-adik, tadi kita sudah beribadah, sekarang kita mau merayakan ulang tahun, Ulang tahun. KKR yang ke 131. 31. Iya. Adik-adik bareng kakak abang di gereja dan adik di rumah kita mau nyanyi selamat ulang tahun. Tepuk tangan ya yang di rumah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang, selamat ulang, selamat ulang tahun. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, sekarang gimana Kak Lea? Sekarang kita mau mendengarkan ucapan selamat ulang tahun dari siapa Bang Sam? Dari Pendeta Jaya Abadi Tarigan dan Pertua Bibi Nande Jason seksi KKR kita. Iya, benar sekali. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom buat anak-anak kami, KAKR, GBKP semua dimanapun berada. Saya Pendeta Jaya Abadi Tarigan,
Ketua Rumbun GBKP Bandung Pusat, mengucapkan buat anak-anak kami KAKR semua, selamat ulang tahun KAKR GBKP yang ke-131 tahun. Tuhan memberkati anak-anak kami KAKR semua, agar hidup semakin takut akan Tuhan, dan menjadi garam serta terang dunia dimanapun anak-anak kami semua berada. Hendaknya lah dengan bertambahnya usia KAKR GBKP, anak-anak kami KAKR semua mampu menjadi generasi muda, menjadi berkat bagi setiap orang, baik dalam perkataan dan perbuatan anak-anak kami semua dimanapun anak-anak kami berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo anak KKR GBKP, khususnya anak KKR GBKP Bandung Pusat. Shalom semuanya, menjuah-juah. Nah, Bibi dari seksi KKR mau mengucapkan selamat ulang tahun buat KKR GBKP yang ke-131 tahun. Hore! Nah, Bibi mendoakan kalian semua supaya sehat selalu, bertumbuh di dalam Tuhan, jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kalian ingat ya, walaupun masih kecil, bisa menjadi berkat dimanapun, kapanpun ya. Nah, oleh karena itu, Bibi mau ingatkan kalian supaya selalu rajin belajar, rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Walaupun kita sudah setahun tidak bisa beribadah ke gereja ya. Nah, walaupun pandemi, kalian harus rajin belajar, rajin berdoa, rajin sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita juga mau ucapkan terima kasih kepada kakak abang sekolah minggu semuanya. Terima kasih ya buat pelayanannya. Semangat terus ya kakak abang semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, sekarang kita mau tiup lilin. Nah, Tiup lilin kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Wah, Kita mau nyanyi nggak Bang Sam? Untuk sambil apa ya nyanyinya, Kak? tiup lilinnya, tiup lilinnya. Oke, Kak, pasang Boleh? dulu. Boleh. Oke, kita mau bernyanyi. 1, 2, 3, ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Sekarang. Yeay. Baru ingat nggak boleh tiup lilin. Iya. Karena lagi corona. Bener banget. Oke, adik-adik juga udah tiup lilin di rumah. Kalau ada kue bisa dinikmati di rumah masing-masing. Oke, selamat ulang tahun untuk KKR. Happy birthday. Happy birthday. Untuk menutup perayaan ulang tahunnya ya kakak-kakak, kita mau tutup dengan satu nyanyian lagi. Satu nyanyian Oke, lagi. Sebelum kita berdoa ya. Ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati, kami selalu
Untuk Ya. menutup perayaannya ya Kak Lea, Iya, kita mau tutup dengan berdoa ya. benar. Kita mau berdoa, semua lipat tangannya. Tutup matanya, tundukkan kepala, adik-adik kita berdoa. Sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan, KKR, Kebaktian Anak, Kebaktian Remaja boleh sampai pada usia 131 tahun pelayanan ini Tuhan. Kami mau serahkan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, kiranya Tuhan senantiasa memakai juga anak-anak KKR, guru KKR, lebih dan lebih lagi. Kami bersyukur bisa sampai pada titik ini hari ini di setiap masa, di setiap kesulitan maupun kesenangan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Berdoa buat anak-anak sekolah minggu, anak-anak KKR dimanapun berada, terkhususnya anak-anak KKR Bandung Pusat. Kami berdoa supaya tetap sehat, dijauhkan dari sakit penyakit dan virus corona, begitupun adik-adik semua. Berdoa juga buat guru-guru KKR, Tuhan yang boleh memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap juga perkuliahan, apapun Tuhan, biar semuanya Tuhan yang berkati dan menyertai senantiasa. Ini kami anak-anak Tuhan, kami bersyukur perayaan ulang tahun ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena Tuhan berkenan atas pelayanan ini. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.